Halo. Bentar. Aduh. Nah, kayak gini kan lebih enak ya. Balik ke settingan pabrik ya. Nah nih, balikan settingan pabrik. Kita setup dulu ya guys. Bang, emang sepi sih. Gue live jam 8.30 lagi aja kali ya. Tapi selamat datang teman-teman yang baru join. Ini adalah usaha saya terakhir sebelum akhirnya saya akan lanjut saja gasken. Gue juga lihat orang codingan lain juga sepi. Mungkin hari ini bukan hari yang bagus untuk live, tapi nggak apa-apa. Welcome karyawan, welcome. Nanti gue bikin ini ya, live streaming main game aja gitu. Halo, selamat datang teman-teman yang baru join ya. Kini baru banget mulai live streamingnya. Jadi kita ngapain sih? Kita tuh ngoding HTML CSS. Jadi semua orang pasti bisa ngoding kalau nonton live gue. Ya, setidaknya bikin bareng sama gue. Pasti bisa. Oke? Jadi jangan perlu malu ragu. Kalau bingung tanyakan langsung di komen ya. Mas mau tanya kira-kira ada penjelasan soal kode-kodenya nggak? Gue mau buat style CSS-nya lupa mulu. Penjelasan codingan di CSS-nya enggak. Biasa gue jelasin di mulut aja. Mendingan tentukan aja dah live-nya. Meskipun 1 kali seminggu. Ya nggak bisa inisial. Kan gue ada kerjaan lain. Ini kan semacam tambahan aja. Ya. Jadi gue nggak bisa berkomitmen 1 hari itu gue akan live gitu ya. Tapi kan gue TikTok story. Jadi kayak ya gue bisa masukin dalam bio sih kapan gue live-nya ya. Apa kabar bang? Baik sandwich. Tapi kemarin gue nggak masukin juga nggak apa-apa sih. Ada yang nonton juga ya. Tapi ini lumayan 15 di awal-awal. Oke, sambil kita menunggu teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget di komen ya. Ya udah meskipun 10 orang jasin aja kembali ke niat ngajarin. Santai dong inisial, lama-lama ngegas ya inisial ini ya. Santai aja inisialnya. Oke? Nggak usah bahas-bahas niat nih. Iya, gue juga niat. Sabar, santai aja. Oke? Rizjal, yuk bisa yuk. Terima kasih Rizjal selalu mendukung gue. Tiba-tiba 68 anjir. Hei, selamat datang teman-teman. Memang tidak boleh pakai OBS ya sepertinya ya. Gitu ya. Wah, inisial ngegas nih. Kalau ngegas terus, ban kali ya. Kan gue pengen live happy-happy aja ya. Tumben baru live, iya. Tadi itu gue sudah live. Ada apa dengan OBS? Halo Sadev. Gak berani kecot karena belajar gratis. Terima kasih Kurli. Rizjal, emang TikTok algoritmanya pakai HP bang? Oh, ya udahlah ya. Yang penting sekarang rame. Before Jack, bang pindah React ke Next.js ribet gak? Enggak sih, karena kan Next.js framework ya. Jadi kayak menurut gue sih nggak apa-apa, nggak ribet. Nggak ribet. Tapi kan Next.js tuh lu belum butuh belajar frameworknya ya. Gitu. Jadi kayak butuh waktu aja sih. Bang tutor PHP dong. Aduh, PHP enggak dulu mas ya PHP ya. Saya nih bukan apa ya, kalau PHP tuh agak ngeri ya. Belum pernah belajar. Belum pernah belajar, cuman kayak jarang makanya ya. Daripada jelasin nanti salah. Bang jelasin refleksi CSS, gue masih belum ngerti. CSS di Flex itu teman-teman, nah nih selamat datang teman-teman yang baru join ya. Kalian bisa buka Flexbox Froggy. Nah, lanjut bang, oke bentar. Diki, 1 pertanyaan ini harus kita gas ya. Hei hati-hati di ulti Kang Sandika mang. Jangan lupa tetap terima kasih, keren masa penontonnya di 100 mulu bulan depan gas. Terima kasih ya Star. Tapi sebenarnya gue penasaran pakai OBS, tapi OBS tadi dikit sekali penontonnya. Jadi gue rasa ya tetap di HP aja lah ya. Ini guys. Terima kasih teman-teman yang sudah support gue dengan keadaan apapun ya. Sip, kita lanjut saja ya. Ini, kalau lu mau belajar Flexbox dari Flexbox Froggy ya. Cara mahamin Flutter bang. Gue belum terlalu paham lagi, jadi kalau gue jelasin juga agak susah ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita live mungkin tidak terlalu lama-lama sekali, mungkin sampai jam 9.03, sampai jam 10-an lah gitu ya.
Oh, kalau OBS nggak ada notif ya. Cara belajar grid, make Grid Garden, Goy. Thank you banget teman-teman yang sudah komen dan sudah tap-tap layar. Cara belajar grid tuh di Grid Garden. Gua kemarin tuh belajar bareng sama teman-teman online ya, teman-teman yang TikTok Live ini, dan ternyata bikin saya palanya meledak nih. Jadi ini adalah salah satu langkah yang amat baik untuk belajar. Gitu. Oke? Sip, kita mulai, kita lanjut. Tadi kita tuh sudah pasang image di sini, guys. Ya. Pasang image di sini. Di sebelah kanannya adalah teks-teksnya. Nah, layoutnya tuh sebenarnya simpelnya adalah ini tuh row ya, flexbox row, kiri itu image, sebelah kanan itu adalah teks-teksnya. Gue sudah pasang di stylingannya nih, ini section ID-nya promotion page, ada image di sini, dan juga ada image dan juga teksnya sebelah kanan. Nah, ini teksnya nih. Nah, kalau mau bikin teksnya, tadi ada yang bilang, "Bang, jangan banyak-banyak div." Iya, gue make banyak-banyak div karena mau ngebungkus image-nya supaya ada teks gitu. Stack apa, Bang? Tadi gue bilang stack ya? Tadi gue udah bilang stack. Oke, kita lanjut. Terima kasih Enma atas apresiasinya ya. Yang tidak mendikte saya tapi memberi bantuan, terima kasih ya. Kelasnya yang pertama tuh adalah gue mau bikin ini sebagai ini apa ya, semacam teksnya ya. Telun ya nanti ya. Oh, pakai teks-tag apa? Ini HTML, CSS, JavaScript aja yang ini ya, basic-basic aja. Oke? Ini div class ya. Div class ini teksnya di atas. Habis itu gue bikin namanya ini description kali ya. Promotion description section atau page kali, promotion description aja ya. Nah, di promotion description namanya agak jelek sih. Dan gue akui itu jelek, tapi kalian bisa membuat namanya lebih bagus ya. Jadi gue bikin namanya kelasnya ada promotion description. Kalau nanya, "Bang, ID sama kelas bedanya apa?" Kalau ID itu cuma satu khusus elemen, di setiap elemennya itu cuma ada satu gitu. Lu cuma bisa pakai promotion page di satu elemen, nggak bisa dipakai tempat lain, elemen-elemen lainnya gitu. Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Selamat datang di live TikToknya saya. Pastinya di sini kita belajar ngoding ya. Ngoding asyik. Bang, boleh bagi link kelas full dari front end dan back end? Ada di kelas fullstack.id ya. Wah, namanya Chandra seperti nama teman kantor saya. Harganya, bentar guys, gue sedikit promo boleh ya. Walaupun sebenarnya nggak ada mudaratnya, manfaatnya untuk gue ya. Lu ke kelas full stack nih ya. Habis itu lu cari yang ini nih. Mana ya? Sorry ya guys, promo dikit ya guys. Sorry. Dia soalnya nanya. Bentar. Gimana sih? Mana sih? Nah ini nih, di sini nih. Rencana pengembangan materi. Di atas, di atas ya. Ini gabung program. Ada di kanan anjir. Gabung program, nah lu gabung program yang ini. Ya. Gabung program, habis itu lu masukin full stack Ruli ya. Biar lebih murah. Nih, 770. Gitu, kalau lu mau ambil kelas full stack. Ini direkomendasikan oleh Pak Sandika Galih ya. Kalau kalian nggak tahu, dia adalah tech influencer. Programmer influencer. Pakai full stack Ruli, ada di video konten gue. Nah, itu jadi murah. Oke, lanjut. Nah, ini promotion description, gue bikin displaynya apa? Thank you banget yang sudah kasih gift. Display flex. Nah, flex direction-nya itu display flex. Flex direction-nya apa, guys? Supaya dia kolomnya ke bawah kayak gini, guys. Ada yang bisa bantu gue nggak nih? Supaya dia ke vertikal. Vertikal itu gimana? Kolom, betul. Kolom. Pintar, mantap. Flex direction-nya kolom. Gitu, oke? Bang, cara ada bintangnya itu gimana? Bang, cara ada bintangnya. Bintang di mana ya, Mas ya? Kenzi, Mas Kenzi? Bintangnya di mana, Mas Kenzi? Pas nulis.
Ada bintang. Bukan, ini bukan SCSS, ini CSS. Sumpah gue bingung ya pas nulis. Apa teh, naon? Bintang teh? Kolom? Aku bingung ya. Mohon maaf ya Kenzi ya, saya lanjut dulu ya. Bentar, kenapa nih lagunya kayak gini nih? Nggak boleh lagu-lagu yang play sound ini. Nanti kena ini ya. Copyright ya. Nah, udah lanjut. Sip. Nah, kalau udah kita tambahin display flexbox kayak gini, kolom. Nah, sekarang kita coba masukkan teks-teksnya aja di dalam sini ya. Misalnya mau H2. H2-nya apa nih? H2-nya tuh kan judulnya lebih gede. New experience is going to unlock. Habis itu di bawahnya ada apa? Ada paragraf ya. Baru tahu. Sejak kapan saya bisa nesting? Yoi. Sejak dari, katanya sudah lama ada. Cuman gue juga baru pakai kok akhir-akhir ini. Setelah membaca beberapa artikel-artikel, and then gue menemukan bahwa pada dasarnya, ini apa sih tulisannya? Nah ini gue ngetik tanpa lihat hasil ya. Kayak codingan furnitur ya. Nah kalau di refresh, udah jadi guys. Teksnya ada, habis itu di bawahnya ada paragraf. Selamat datang teman-teman yang baru join. Gue kira bohongan. Kagak, nggak bohongan teh. Tiba-tiba naon. Bang pernah belajar COD Laravel? Pernah, Pinches ya. Selamat datang teman-teman. Wah, thank you banget yang sudah follow. Kita hari ini belajar ngoding bareng. Nih, new experience is going to unlock. Indulge is in comfort and style with our range of plush furniture and cozy accent. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini layoutnya sebenarnya kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Ini kayak gua tuh maunya dia tuh ke ujung kanan. Nah, supaya dia bisa ke ujung kanan, teman-teman, setelah kita pakai flex direction ini space between. Nah, ini nih sebenarnya masalah teks doang sih. Teks align-nya tuh kurang ke kanan. Jadi kalau mau bisa nggak kayak gini? Bisa. Domain text align right di kontainernya. Fix, bang, gue belajar layouting nggak bisa-bisa. Nah ini, lu belajar layouting sistem dulu di Flexbox Froggy, pakai Flexbox gitu ya. Nah, kalau udah kita tambahin gap. Tadi ada yang bilang gap tuh siapa tuh? Enma bukan? Betul sekali Enma. Gapnya kita bisa tambahin 1 rem. Nah, jadi ada gap tuh apa ya? Memberikan jarak dari satu item dengan item lainnya dalam Flexbox gitu guys. Nuya bang nggak pakai Tailwind? Belum. Jadi ini tutorialnya memang pure ya. Tidak make framework ya. Tidak make framework itu ya. Setelah tambahin gap kayak gini guys. Nah habis itu gue kasih satu nih. Ya. Ini yang membuat kalian pasti jadi terkesima ya. Bener ya? Nah lihat. Ya. Kalian pernah lihat dong misalnya kayak gini nih. Teksnya nih kurang balance ya. Kayak di atasnya gede, panjang, bawahnya pendek gitu. Kalian bisa menambahkan namanya text wrap balance di mananya nih? Di div-nya ya. Ini kan ada text, ada div-nya. Nah, di div-nya ini lu tambahin text wrap balance. Gitu ya. Text wrap balance ini membuat si dokumen si webnya itu mengkalkulasi ulang dan menempatkan teksnya supaya balance dan rapi. Biasa pakai with. Wow, katanya. Tapi ingat guys, text wrap balance ini itu tuh nggak bisa lu pakai di body atau lu pakai di HTML atau di root. Memang semuanya jadi balance harusnya. Cuman itu tuh menambah kompleksitas pada halamannya dan bikin nge-lag halaman webnya nanti gitu. Nah, text wrap ini tuh, karena kan dia menghitung terus tuh. Dia akan menghitung teksnya, kalkulasi di penempatan dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh yang bikin nge-lag gitu. Jadi pakailah di keadaan-keadaan khusus. Misalnya ada teks, ya gue baru pasang text wrap balance-nya di sini. Kalau ini gue rasa kayaknya nggak terlalu butuh text wrap balance, mungkin gitu. Kayak gini text wrap balance dan sebagainya gitu. Jadi jangan taruh text wrap balance-nya di body, karena daripada nulis ulang-ulang bang gitu. Nah itu jangan. Duh ketinggalan maunya kamu. Thanks bang, baru tahu. So, thank you, es krim, keren bang. Terima kasih guys. Thank you. You're welcome. See you next morning. Oke, kita masukin align item. Supaya apa guys? Ini kan
kurang tengah ya. Tinggal tambahin align item center. Tadi ada yang bilang, Bang, gue kesusahan layouting. Sebenarnya tuh yang bikin susah layouting itu adalah kita tuh nge-layoutnya nggak pakai flexbox ataupun nge-grid, pakai grid. Karena sebenarnya dua hal itu tuh yang membantu kita dalam layouting. Semenjak gue tahu mereka berdua, gue rasa hidup gue makin happy ya. Kayak menemukan jodoh gitu. Kayak, wih hiu gitu. Jadi pas, hiu gitu guys. Oke. Sip, kita lanjut. Bang, aku bingung apa bedanya align item sama text. Kalau text align itu tuh untuk teks doang. Ya. Text align tuh untuk teks doang. Kayak rata tengah, rata kiri tuh text align. Tapi kalau align items itu tuh salah satu properti yang dipunya Flexbox. Gitu guys. Nge-lag bang? Nah itu. Masih nge-lag. Lu tahu Flex sama Grid, lu punya kuasa CSS. Gokil banget dan ini. Mantap sekali dan ya. Bang kalau button bisa di align items. Bisa Kenzi, bisa di align items ya. Align items bisa align items itu untuk semua elemen. Gitu. Oke? Sip, kita lanjut. Kita sudah tambahin teksnya. Sekarang kita tambahin button ya. Button. Kita tambahin button. Buttonnya ini apa nih? Kita lihat nih. Buttonnya adalah shop now. Button shop now. Nah, kalau kita lihat ini buttonnya masih tidak ada apa-apa ya. Nah, kita harus stylingin guys. Nah, stylinginnya ini ternyata ada di dalam sini nih, buttonnya nih. Button shop now nih. Nah, karena kita mau coba pakai button shop now, coba ya kita pasang ya di sini, bisa nggak ya? Button shop now nih, ya. Kelas button shop now. Nah, teman-teman lihat, button shop now ini nggak berubah ya. SMK apa SMA bang? SMA. Button shop now ini nggak berubah. Kenapa nggak berubah teman-teman? Karena button shop now ini, ya, button shop now ini ada di dalam main page. Nah, kalau teman-teman keluarin button shop now-nya misalnya nih, di sini nih ya. Button shop now-nya gue keluarin di sini nih. Nah, bisa. Ya. Button shop now-nya jadi bisa digunakan. Nah, ini bisa digunakan nih, button shop now. Button shop now. Bisa digunakan. Gitu ya. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Karena button shop now-nya itu terisolasi atau ternested atau jadi anaknya cuman main page. Sekarang saya bisa nesting, bisa Ranggan Agastya. Mas mau nanya kalau bikin website simple, ribet, apa mudah? Soalnya meskipun 404 UMNU tergantung ya. Kalau misalnya web app itu biasa ribet. Kalau web-web kayak tampilan kayak gini harusnya tidak terlalu lebih ribet. Emang boleh double? Nggak double ini. BTN Shop Now. BTN Shop Now ini cuma ada satu, guys. Tadi gue cuma keluarin doang. Oh, lu cuma satu kok. Gue keluarin dari main page. Kuliah jurusan apa, Bang? Informatika sih ya. Ini HTML-nya nih. Sebenarnya kalian bisa lihat di sini, guys. Ya, kalau mau lihat HTML sebelumnya, itu GitHub interior landing page. Nah, di sini nih, kalian bisa buka GitHub ini. Orang mana, Bang? Orang Palembang. Reza. Kalian bisa lihat HTML-nya fullnya di sini ya. Gue setiap kali selesai live, gue push ke sini. Kalau mau jalaninnya, tolong nih, baca. Kalau mau jalanin ini. Nah, harus punya Node.js, habis itu cara installnya, habis itu cara jalaninnya. Oke? Sip. Kita lanjut dulu. Teman-teman lihat, tapi kan nih button-nya nih. Lihat button-nya ini kenapa kayak gini ya button-nya? Nah, supaya button-nya itu tidak full kayak gitu. Pertama-tama kita harus atur dulu promotion-nya ini tuh align items-nya apa? Flex end bukan? Nah, sudah selesai masalahnya. Tadi gue mau ngomong apa lupa kan? Nah, itu. Tadi kalau misalnya teman-teman nggak ada align items, dia tuh full.
Kalau pakai align item flag start misal, kalau flag start jadi ke kiri. Jadi pakai flex end guys. Nah kalau sudah pakai flex end, kayaknya nggak usah text align deh. Nggak deh, butuh nggak sih? Ya. Gitu. Mas live setiap hari? Enggak. Saya live-nya tergantung TikTok Story. Jadi pantengin aja TikTok Story saya ya. Sebenarnya kalian tuh dapat TikTok Story gue nggak sih kalau follower-follower gue yang pernah follow gue? Itu image-nya pakai link ya bang, nggak ditaruh dalam folder. Iya si Babay. Ini gue cari di Google image-nya. Gitu. Thank you Pramus sudah share, thank you sudah follow Alexander Boy, Amamia. Bang ada channel YouTube? Ada. Ini channel YouTube-nya. Tapi belum semua gue upload. Bang saya masuk aja tapi belum punya basic belajar apa dulu ya? Basic belajar HTML, CSS, JavaScript ini. Oke? Belajar ini, HTML, CSS, JavaScript. Kalau mau front end itu, tapi kalau mau back end, sebenarnya nanti kuliah juga akan belajar sih C++ gitu-gitu. Pakai place items center biar hemat kode. Oh, place items ya? Oke. Tapi place items ini tuh, dia tuh kan shorthand ya. Shorthand untuk align items dan justify items. Oh, ini shorthandnya. Pakai center ya, Bang? Tapi taruh di mana, Bang? Ganti align items ya? Ini JavaScript kah, Bang? Iya, JavaScript. Front end pakai Node.js kah, Bang? Iya, pakai Node.js untuk ngerunnya. Ya bang, short aja cuman saran. Oh, Glory mau nanya sekalian ya. Ini berarti kalau di codingan ini kan ada align items. Berarti yang align items ini yang center ini ya maksudnya ya? Iya bener ya? Gini ya berarti ditambahin kayak gini ya. Place items. Place items ini tuh kirinya apa ya? Oh, line items ya. Berarti di sini ya center sama ya bang shorthand. Bang bikin dari HTML dong. Iya. Ini apa bang? Ini apa bang? Kalau line item sama justify-nya sama-sama center baru. Oh, kalau sama-sama center bisa pakai place items. Gitu. Thank you Bang Glory atau Mas atau Mbak Glory ya sudah kasih tahu ya. Ini apa Bang? Ini HTML CSS ya. Ini interior landing page. Interior landing page yang kita bikin. Kita cari di Google template, bukan template, desainnya itu kita coba implementasi. Gitu ya. Oke. Ini tadi saya mana ya? Nah ini image ini ya. Kita sekarang tambahkan border radius ya guys ya. Supaya ndak lancip bet kayak meja ya. Ini gue ngomong berulang-ulang tuh. Ndak lancip kayak meja. Ndak lancip kayak meja. Tapi itu signature ya. Habis itu kita ambil codingan box shadow dari box shadow dev. Karena gue nggak mau habisin waktu lama-lama untuk bikin box shadow ya. Yoi. Bang kalau mau dalemin tuh katanya yang mau template web gitu PM gue kata Beta Belajar. Halo Mas. Sandika Gali. Mas Sandika Gali nih. Wow. Selamat. Halo Mas Sandika Gali. Ada sepuh. Terima kasih Sandika Gali. Ini real nggak sih? Ini ori ya? Ini ori guys. Ini ori. Oh, gue tiba-tiba nggak fokus anjir. Malam ini tiba-tiba ada nonton Mas Andika. Ini beneran nggak sih? Abis itu dia nggak balas. Doni Ruby. Wah, ada Mas Doni. Halo Mas Doni. Ayo teruskan Kak. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Thank you, terima kasih teman. Lanjut codingnya Mas. Oh iya. Agak kaget ada orang-orang hebat yang nonton saya ya. Sip, kita lanjut. Nah, kita sudah bikin styling kayak gini. Ini adalah template, bukan template sih, tapi ini desain yang gue dapet dari internet lah gitu. Ini yang bikin si
Mas Mahit ya. Sekali lagi teman-teman jangan, maksudnya gue juga nggak izin sih, tapi ini intinya adalah supaya teman-teman bisa belajar CSS-nya dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan soal Flexbox, ya teman-teman bisa pakai Flexbox Froggy. Wah, terima kasih Sandika, Mas Sandika Gali datang menonton. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Doni juga. Mas Doni, Mas Sandika. Oh, Duer, Nmac, ya. Kaget sekali saya ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wow, wow, wow. Masih agak kaget. Oke, bagi teman-teman yang kesulitan Flexbox, kalian main game Flexbox Froggy aja. Gitu. Karena menurut gue belajar Flexbox ini, gue pertama kali belajar dari game ini. Gitu. Sama kalau Grid juga belajar dari game ini. Terakhir kita belajar bareng. Grid ini sungguh memusingkan ya. Saya pun dibantu oleh teman-teman viewers ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah berhasil bikin seluruh tampilan ini dalam kurang lebih 4 jam beserta bacotan gue. Jadi kayaknya sangat mungkin teman-teman tuh bisa bikin website HTML kayak gini dulu sama CSS-nya. Gitu ya. Jadi CSS-nya sama HTML-nya kayak gini dulu. Oke. Dan nggak menutup kemungkinan ini ditambahin semacam fungsionalitas pakai JavaScript. Nah, apakah itu di cover di hari ini? Enggak di cover hari ini karena kita pure belajar HTML CSS. Karena gue mau teman-teman tuh punya semacam roadmap ataupun semacam jalur belajar yang tanda kutip menyenangkan gitu. Karena kalau misalnya langsung JavaScript, pasti teman-teman kemungkinan yang baru tuh pusing gitu. Jadi biarkan kita happy-happy dulu sama HTML CSS ya, tapi jangan terlalu lama ya, setahun happy-happy HTML CSS. Nggak masalah juga, lu akan jadi jago banget HTML CSS gitu ya. Nah, tapi kalau udah, kalau kita kan live rule itu nggak mungkin bikin yang biasa-biasa aja. Kalau lu punya sebuah tampilan kayak gini, ya lu tambahin sebuah efek gitu ya. Maksudnya efek kayak gimana? Efeknya itu dengan kalau misalnya kita hover nih, kalau kursornya ini mengenai image ini, ya. Jadi kursor ini kena di image ini. Jangan lupa titik koma. Betul, pasukan titik koma ya. Jadi kalau misalnya ini nih ya, gambar ini kita hover, nah nanti dia akan menggede ataupun mengecil ataupun apapun lah gitu. Kita tambahin animasi, gitu ya. Nah, pertama-tama berarti gimana guys? Kita lihat dulu image di sini ya. Ini image. Nah, di sini juga ada kita stylingnya pakai image. Nah, kalau teman-teman nanya, ini kok nggak ada titik atau ini nggak ada pagar? Nah, kalau misalnya nggak ada titik ataupun nggak ada pagar, berarti itu bukan kelas ataupun ID. Tapi itu langsung elemennya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang baru join. Dan terima kasih juga yang sudah masih stay. Kita akan lanjut. Kita tambahin image namanya hover ya. Nah, image hovernya ini apa? Misalnya kalau gua mau transform scale-nya jadi 1,05. Jadi maksudnya apa? Hover ini adalah kalau nggak salah tuh pseudo selektor di mana ketika kursor ini menyentuh atau mendekati atau over dari ke elemennya, maka dia akan menjalankan styling di CSS-nya itu. Gitu, oke? Gua coba hover. Lihat. Teman-teman, dia jadi menggede ya. Gitu. Kalau di over gede. Tapi bukan live gue kalau kita bikinnya sepatah ini. Ya. Lihat, ini patah banget. Ya. Seperti kata-kata dia saat sudah bosan. Anjay. Maksudnya putusin pada saat bosan. Bacot deh. Kita bisa menggunakan transition. Ya. Transition ini apa? Transition ini tuh adalah sebuah CSS property. CSS property, kita cari di Google bersama, kita baca bareng. W3 School seperti kitab-kitab para front-end. Itu nggak front-end doang, ternyata ada back-end juga. Jadi ini adalah allows you to change property smoothly over a given duration. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu adalah supaya, jadi transition itu memberikan semacam delay dari satu titik ke titik tujuan gitu. Makanya ada transition delay, ada transition duration, property, sama timing function gitu. Jadi delay itu kayak dia kasih 0,3 second, ya 0,5 second, ya gitu. Itulah cara kerja transitionnya gitu. Supaya dibikin smooth. React.js dong Bang Aditya, boleh.
Kalau gue sudah mulai capek sharing soal HTML CSS, mungkin kita akan ke React. Tapi biasanya teman-teman kalau gue sharing React itu, ada yang nonton. Cuman kalau sudah masuk codingannya tuh langsung meledak gitu. Jadi gue rasa pelan-pelan aja, bareng gue, HTML, CSS, JavaScript, semakin kita jago di sono, React-nya tuh akan lebih mudah dimengerti ya, bukan artinya langsung gampang. Oke? Kalau ditambahin transition, nah ini shorthand ya. Transition 0,3s is in out, kayak gini. Oke, jadi maksudnya apa? Seluruh propertinya, apapun nanti yang ada di hover ini, ataupun di selektor lainnya, itu akan menjalankan delay selama 0,3 second dengan animation functionnya is in out. Pelan-pelan aja bang, setuju. Bikin VT buat React dong bang. Ah boleh ya, tapi nanti ya mas ya. Bang, gua pemula bener-bener no, rekomendasi belajar dari mana bang? Bingung mau mulai dari mana? Bingung mulai dari mana? Bisa dari banyak YouTube, tergantung nih. Kalau gua saranin, kalau memang pengen banget baru belajar, tuh bisa dari buku ataupun dari source internet, W3 School gitu. Tapi kalau lu butuh penjelasan yang verbal, itu dari YouTube. Dan setahu gue, YouTube, salah satu YouTube yang menjelaskan itu dari basic dan penjelasannya enak, itu tuh web programming Unpas, Mas Andika gitu. Jadi, promosikan bukumu. Jangan Enma, belum. Ini masih sharing. Jangan jualan dulu. Gak enak ya, orang datang sini mau belajar, lu jualan lagi. Gitu kan ya. Jadi kalau gue boleh saranin, sebenarnya materi-materi yang cukup basic dan di cover tuh kayaknya Mas Andika Gali yang web programming Unpas tuh masih ada. Nah, yang lain-lainnya, tapi yang advance-advance pun juga sudah ada sih. Jadi langsung stay tune Bang Sandika Gali kalau mau nonton pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, itu kalau misalnya di hover ya guys, lebih smooth nih. Nah, lebih smooth ya. Ini baru cara kita bikin codingan ya guys ya, jadi lebih smooth gitu. Punya baby bang, kalau errornya 403 gimana caranya biar nggak error? Pertama 403 tuh forbidden ya, berarti lu nggak punya akses terhadap resource tersebut. Berarti lu pertama-tama harus cek apakah dia punya akses token di headernya pada saat manggil API, atau dia itu memang user yang tidak punya otorisasi ataupun permission untuk mengakses itu. Gitu guys. Oke. Sip, kita lanjut. Udah nih, kita sudah tambahin efek kalau di hover menggede. Atau mau dibikin lebih jamet juga bisa ya. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Nggak bisa ya rotate 3D. Bentar, jamet dulu, jamet. Rotate 3D nggak bisa ya? Gua lupa nih. Ntar kita bikin rotate ya. Kita bikin rotate jamet dulu ya guys ya. Rotate jamet. Gue sering buat macam-macam form pakai Google Maklum kaum gratisan. Oh, bisa tuh pakai Google Form tuh. Google Form. Kacau gaming. Oh, ini nih rotate-nya nih. Ternyata bukan kayak gitu. 1 1 1 45 degree ya. Berarti bisa kayak gini guys. 1 1 1 45 degree. Nah, kayak gini ya. Wow. Wih. Wih. Kalau mau diubah di sini, misalnya ini X, Y, Z ya. X, Y, Z. Terakhirnya Z harusnya. Wih. Kalau misalnya Z-nya dibikin -1. Habis itu ini dibikin 90 degree, misalnya gitu. Bisa. Jadi kalau lu pakai transition, lu punya kuasa men, bikin animasi men. Gitu ya kalau hover. Bang, cara gimana buat web kita dipublish itu gimana? Pertama lu harus nge-hosting ya. Kalau front end, lu hostingnya bisa pakai Vercel, bisa pakai Netlify. Kalau Vercel bisa langsung integrate dengan kalau lu punya GitHub dan repo-nya itu public. Gitu. Bisa kalau front end. Kalau back end, serverless tuh bisa. Vercel tuh bisa untuk Express.js. Terakhir gue punya coba deploy Express.js itu masih aman. Yang lainnya gue belum tahu. Gitu guys, gimana caranya ada emot itu? Bisa ada emot itu mah, ya. Kita gaskan aja. Ditambahin kayak gini nih.
Bisa lihat keluar, copy aja ya. Nah nih, ini sekali lagi gue contoh-contohin efek yang nggak terlalu penting ya. Maksudnya nggak guna banget tiba-tiba image rotate 3D gitu. Atau mau kita gini. Gitu ya. Jadi ini nih sekali lagi gue nggak tahu apakah kayaknya butuh pengertian sedikit soal Cartesian atau XYZ itu sih kalau mau bikin. Bukan maksudnya di VS Code-nya. Hah? Di VS Code nih? Gue tuh udah tadi bingung deh, maksudnya ada bling-bling itu apa sih? Code editornya bang, cara publish web yang kita buat ke Google gimana bang? Itu tadi bisa pakai Vercel, nih everybody bisa pakai Vercel ya, Vercel. Ini Vercel nih, ini project-project gue tapi. Nah ini Vercel. Vercel ini nih lu bisa nge-publish front end web ya, sekali lagi front end web dan back end yang pernah gue coba tuh baru Express, jadi gue nggak tahu yang lain bisa atau enggak. Tapi ini adalah salah satu yang free dan lumayan apa ya, generous juga bantu lu gitu. Vercel gratis nggak sih bang? Gratis. Sas, scroll ke atas pertanyaan gue. Waduh, yang mana ya Sas? Boleh bantu gue nggak nih? Bagusan buku atau video buat learn? Setahu gue bagusan buku ya. Tapi kalau misalnya mau diawalin pakai video dulu juga nggak apa-apa. Pakai GitHub. Yes, ada project open source yang lagi dikerjakan, Bang. Open source ada. Gue lagi ngerjain project LLM. Itu cek aja di GitHub gue, namanya Generative AI FE sama Generative AI BE. Itu gue open for public harusnya. Ataupun belum, tapi gue masih belum lanjutin juga. Ya, Sas. Sorry, silakan. Kata guru gue harus ada hosting sama domainnya. Nggak, kalau sekarang lu bisa pakai Vercel tuh nanti dikasih oleh dia domainnya. Tapi memang domainnya lu nggak bisa custom. Kalau lu punya domain sendiri, lu bisa pasang jadi alternatif domainnya. Kalau mau jadi FE lanjut belajar React ya? Bisa belajar React, atau belajar Vue bisa, belajar Angular juga bisa. Jadi frontend tuh, setahu gue ada 3, gue nggak bisa bilang framework sih, karena React tuh bukan framework. Tapi ada 3 library lah yang sering banget dipakai, yang sering banget dipakai tuh sekarang tuh Vue, React. Angular tuh mulai tergeserkan sih sebenarnya, tapi itu juga cukup gede karena backingannya Google kan. Tapi sekarang tuh ada juga Svelte, ada juga Astro, gitu. Jadi menurut gue React tuh paling aman kalau lu mau masuk industri langsung ya. Next.js gitu. You are coding FA core. Hey, Dev2 Dan. Hello, yes, I am a front end. Can you understand bahasa? Or I need to speak in English so you can know what's the context with my live TikTok right now. Ngodingnya udahan bang? Belum. Enggak, sebenarnya sudah udahan nih. Karena target gue tuh cuman mau nampilin ini nih. Kayak gini doang. Dan ini menjadikan kita selesai untuk halaman landing page ini. Gitu guys. Halo bang, halo Albert Robatisus. I love you video bro. Oh si Dev2 Data ini content creator ya? Gue jurusan informatics, yes. Oh iya, dia developer ya. Wow. Apakah di sini masih ada is anyone? Bang boleh kirim input index codingan Sabi nggak? Ini pakai React? Nggak, ini pakai HTML CSS. Can you please comment if you not from Indonesia, maybe overseas like Vietnam or anything elsewhere gitu. Gue ngomong apa sih? Gue agak ini ya, kaget ya. Bang, berapa lama belajar coding sampai bisa dapat kerja? Kalau belajar ngoding sampai dapat kerja itu dari kuliah. Jadi 3,5 tahun atau 4 gue lupa. Gue langsung dapat magang di startup kecil menengah. Gitu ya. Habis itu langsung deh ngoding di situ. Dapat pengalaman banyak belajar. Kak sekarang kerja di mana? Di Traveloka. Gak apa-apa kali gue sebut ya. Hey Dev, Tudatan. Can you please respond in comment if you hear my voice or
anything anything that you want to speak or say for us from Indonesia? Oh ya Bang, mau nanya kalau beli aplikasi hosting bayar nggak? Traveloka, bentar banyak Bang, lu magang di mana Bang? Dulu di salah satu IT consulting di Gading Serpong, nggak terlalu gede-gede amat tapi menyenangkan. Traveloka lagi open kah? Lagi Casey, lagi banyak open. Kok Inggris Bang? Iya, soalnya tadi ada orang luar tiba-tiba yang chat. Sebelum kuliah udah ada basic coding belum Bang? Belum ada. Sama sekali belum ada. BTW kalau boleh tahu Mas Doni dan Mas Sandika ini masih ada nggak ya? Kerja di mana Bang? Traveloka ya. Kalau teman-teman mau ngecek background saya bisa di LinkedIn Ruli Saputra ya. Kalau mau tahu aja. Nih, channel YouTube. Gimana Bang, beli nggak ya kalau beli hosting? Kalau mau front end doang, hosting mah pakai Versa juga bisa. Gitu ya. Kalau back end tuh baru misalnya AWS, Azure, atau GCP, nah itu lo harus. Thank you yang sudah follow. Bang, awal belajar coding gimana? Nyoba-nyoba ya, akhirnya ketagihan. Di kuliah sih sebenarnya lebih banyak belajarnya. Iya sih, pengen sih up di YouTube tentang dasar CSS-nya dengan cara gua sharing ya. Tapi gua tuh, nggak tuh deh, antara gua tuh sok sibuk atau apa ya. Kayaknya memang gue harus komitmen sih kalau mau bikin kayak gitu. Karena setiap kali alasannya excuse-nya sibuk, tapi kayak apa yang gue sibukin gitu. Kadang capek dari pulang kerja udah capek dan kalau live ya live nggak bisa ngerjain lagi. Gimana bikin ketagihannya Bang? Ya kayak lu sesuka apa ya? Kadang lu coba deh ngoding sampai lupa waktu, itu tuh seru tau. Itu yang bikin gue ketagihan gitu. Terlepas dari banyak masalah kehidupan nih dalam ngoding ini, masa lu lihat orang lain lebih jago, ada skill issue lah, habis itu kayak insecure dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau lu kayak apa ya? Lu ngoding dan lupa waktu, wah itu menyenangkan banget. Kayak tiba-tiba udah malam, aduh itu happy banget rasanya. Where are you from? I'm from Indonesia, Dev. To Datan. Are you from Vietnam? Bedanya FE sama UX, kalau B itu back end yang nggak kelihatan, yang kasih server gitu-gitu. Kalau FE front end itu tampilan-tampilan. Yang lu lihat yang biasanya kayak gitu ya. HTML ini bakal ada di YouTube nggak? Mungkin gue akan bikin something yang ada. Yes, welcome to Datan. Welcome to my live session. Actually, I'm always sharing about HTML, CSS, JavaScript, React as well, but unfortunately, not unfortunately. Currently, I am sharing about HTML, CSS basic. So everyone can learn how to make a website from basic, and people can do coding together. Gitu. Untuk jadi seorang software engineer bisa cocok gak? SI ya maksudnya? Bisa sih harusnya. Kayaknya menurut gue ya, kalau lu memang eager banget untuk belajar tuh, pasti bisa deh ngoding. Walaupun orang-orang yang punya background computer science atau informatika akan jauh lebih cepat ya mengerti, karena kan dia belajar tuh setiap hari ya. Dah nih Bang. Kayaknya ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya. Follow TikTok, subscribe. Wah, terima kasih Mas Doni. Waduh, terima kasih Mas Doni sudah follow. Terima kasih. Bagi teman-teman yang nggak tahu Mas Doni ini adalah, sorry ya Mas kalau aku salah, tapi seingatku dia ini adalah VP Engineering dari Zero One Group. Kalau aku boleh sharing ya Mas, tapi harusnya itu boleh kan ya? Jadi dan aku pernah DM beliau kayak nanya soal karir lah gitu, dan jawabannya sangat menginspirasi saya, dan akhirnya saya lanjut menjadi software engineer lagi. I like it because HTML CSS is core of the FA. Right, yeah. Because maybe not every streamer sharing about basic or core front end. And I think I want to be one of the streamer that will educate people to learn HTML CSS instead of we jump to the framework gitu. Aman betul lah, mantap sekali Mas Doni. Gila nih, live yang sangat memorable ya, karena dinonton oleh orang-orang yang, dan teman-teman, Bang info locker dong, gue mau join corporate, coba aja daftar Traveloka tuh, masih banyak yang buka.
VP01. Zero One tuh salah satu software house. Software engineer kerjanya apa bang? Tergantung ya. Kalau ada software engineer web atau FE, ya urusannya kayak gini-gini tuh bikin website. Tapi kalau misalnya software engineer BE, back end, nah itu tuh software engineer aja tanpa ada embel-embel lain, itu back end yang ngurusin server-servernya gitu. Zevon William, gue masih inget dong, lu pertama kali yang nonton awal dan akhirnya kembali lagi Zevon. Traveloka bisa full WFH nggak bang? Waduh, saya berharap sekali, tapi nggak bisa ya, nggak bisa, gitu. Sama sekali nggak bisa ya. Ntar gue mau, bang di selektor gitu nambahin style, bentar. Gue mau abadikan dulu nih, teman-teman yang menonton saya nih ya. Berapa gaji mah? Jangan nanya gaji mas Pramu mah. Nanya gaji nggak asik, udah gaji. Zevon bilang, bang sekarang saya lagi belajar CSS nih. Wah bagus, belajar terus guys. Iya pengembang web, betul. Agak sayang duit kalau ngekos bang, bukan penduduk ibu kota. Iya full stack, tapi kondisinya adalah mereka full WFH. Itu monitor apa? Ini monitor Xiaomi. Monitor Xiaomi ini. Jangan nanya gaji guys, nggak enak karena gaji tuh ya. Pertama itu kita jadi, kedua, kalau tahu gajinya gede kita jadi iri. Kalau tahu gajinya kecil, ya elah, masuk sono kok kecil, ngerti gak sih lu? Jadi kayak ya udah, info bootcamp bang. Saya kalau boleh merekomendasikan, karena gue juga pernah kerja di Hektif, ya gue akan rekomendasikan Hektif karena gue tahu orang-orangnya kayak gimana, manajemennya kayak gimana. Jadi gue rasa kalau mau bootcamp offline, ya gue saranin Hektif pasti. Gue yakin sih, cukup yakin ya sejauh ini, setahu gue terakhir itu dicariin kerja. Tapi kalau lu malas-malasan, makan hati juga kali orang nyariin kerja lu gitu. Jadi kayak, ya guys, tetap bekerja keras dalam dunia IT yang sedang, rekomendasi laptop. MacBook sih kalau gue, I wonder if the IT job market in Indonesia is good or not. Currently in Vietnam is very competitive. Yes, too. Indonesia conditions same like Vietnam, but I think a lot of application will be open. A lot of job position open in LinkedIn, like Traveloka or a big company also do the hiring, but some of them also freeze hiring ya. Habis belajar JS DOM dan asing, apakah bisa langsung belajar Node.js atau harus React dulu? Node.js nggak apa-apa sih, distansis ya. React tuh gimana ya guys? React tuh bukan, kalau menurut gue ya, kalau lu memang mau langsung kerja front end, memang belajar React. Tapi jangan sampai menutup mata bahwa basic-basic HTML, CSS, JavaScript itu penting. Ada orang yang belajar React, akhirnya baru belajar JavaScript ngerti. Itu pilihan. Tapi sepengalaman gue yang gue langsung belajar React tanpa JavaScript, itu tuh susah mengerti gitu kalau gue. Jadi belajar itu, kalau memang lu fokus front end, suka front end, masuk ke React. Kalau langsung mau kerja. Apa artinya bang? Maksudnya di Vietnam kompetitif, marketnya di Indonesia juga sih. Ruli apply jadi speaker di sini. Apply jadi speaker. Speaker apa mas? Aku mau banget kalau ada kesempatan jadi speaker. India City JS Conf. Wow. Terima kasih Mas Doni. India. Aku akan ngomong apa Mas ini? Mas lanjut. Materinya udah selesai guys. Ya. Tadi kita sudah belajar sampai bikin section baru. Oke. Gila ini City JS. Aku sharing pakai bahasa Inggris. Tidak pernah kepikirkan dalam hidupku ya guys ya.
Aku tahun lalu ngisi di Singapura. Wow. Oke mas, aku akan coba. Agak deg-degan ya. Tapi penasaran sih, Mas Doni, kalau misalnya nanti ada kesempatan, kalau misalnya Mas Doni mau, aku mau kayak ngajak live bareng, abis itu nanya-nanya. Gitu. Kalau nanti ada kesempatan. Dan kalau Mas Doni berkenan ya. Karena sangat terinspirasi dengan perjalanan karir Mas Doni. Dan pasti itu sangat bermanfaat bagi teman-teman saya yang follow saya ini pasti ya. Oke, Mas Doni. Gua asal Palembang. Wow, seru sekali. Abang sampai belajar Next.js? Iya, gua belajar Next.js juga kecemplung ya. Kerjaan pakai Next.js ya dah. Awal belajar sampai sekarang 3 tahun sebagai penelitian berkutat di Laravel. Nah itu Alverus Sandi, dia berkutat di Laravel dan sebagainya. Menurut gue nggak masalah sama sekali. Laravel tuh berkembang terus guys. Kalau misalnya ada orang yang ngatain, pakai PHP jelek dan sebagainya. Menurut gue itu bukan seorang software engineer yang baik. Karena seluruh bahasa pemrograman itu punya fungsinya masing-masing ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba ada, karena keisengan mungkin, tapi pasti ada kelebihannya masing-masing gitu. Kalau PHP gue nggak tahu sebenarnya kelebihan khususnya apa. Tapi PHP itu tuh cukup versatile ya. Dia kayak full stack gitu. Kayak lu pakai di front end juga bisa, MVC. Tapi ya makanya dengan MVC lu bisa gitu. Nggak pakai, maksudnya kayak PHP itu cukup powerful sih. Jadi jangan pernah menutup kemungkinan ya. Kalau gue sih sekarang lagi belajar Rust dan lagi pecah pala ya. Kayak udah lama yang nggak typing strict. Abang FE atau BD Traveloka bang? FE. Kualifikasinya kalau setahu gue FE itu gua tes itu ada hacker rank pastinya, hacker rank, logic dan sebagainya. Habis itu layouting basic, cara manggil API, built-in function JavaScript, map dan sebagainya, for each dan bla 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 gitu. Habis itu kalau BE-nya gue nggak tahu. Kak, kalau front-end perlu paham data. Wah, Zevon pertanyaan yang bagus sekali. Betul. Butuh masih Zevon ya. Sangat butuh. Karena front-end tuh, maksud gini, mau front-end mau back-end kan sebenarnya kita kan software engineer ya. Software engineer itu kan ngoding ya. Berurusan dengan data. Sebenarnya kan ngoding atau programming itu kan, kalau menurut penangkapan gue, itu tuh adalah cara kita memanipulasi, memanage seluruh data-data informasi digital gitu. Jadi, kalau misalnya ada informasi atau data digital, namanya juga data. Data pasti punya struktur. Nah, jadi seluruh orang pasti butuh struktur data dan algoritma. Bang, kalau mau mulai belajar coding harus mulai dari mana, Bang? Kalau mau mulai belajar coding, pertama-tama, lu harus tentuin dulu ya. Lu harus tentuin dulu, lu tipe belajarnya kayak gimana. Tapi gue selalu saranin, belajar itu tuh dari hal-hal tulisan ya, dokumentasi dan sebagainya. Kayak gue belajar Rust tuh dari dokumentasi. Walaupun gak ada asik-asiknya sama sekali. Tapi mempelajari Rust itu tuh kayak sebuah hal baru aja sih sebagai gue. Karena kan gue pakai Python, pernah pakai Java. Itu kan kalau Python kan nggak terlalu type data strict gitu ya, type strict gitu. Tapi kalau Java kan lumayan. Ini developer roadmaps nih. Nah, developer roadmaps ini tuh apa? Jadi developer roadmaps ini tuh semacam komunitas, roadmap community yang dibikin oleh banyak orang, developer-developer. Mereka nyusun silabusnya dan belajarnya di sini, dikumpulin. Gitu. Jadi kalau menurut gue, belajarnya dari sini kalau mau secara teoretikal. Tapi ada orang juga yang praktikal, kayak Alverus Sandi nih. Saya lebih gampang memahami ketika belajar by study case. Nah, kalau belajar dari study case, itu juga it's okay banget. Nggak ada masalah. Ya. Tapi yang perlu diingat, boleh pakai ChatGPT, boleh banget, tapi dimengerti ya. Kalau belajar struktur data dan algoritma tuh, mau nggak mau, suka nggak suka lead code sih. Walaupun gue juga nggak suka sih. Karena kadang tuh case-nya apa ya di project itu apa ya, kapan nih gue pakai ini. Tapi lama-lama tuh kayak melatih gitu. Dan orang yang sering melatih lead code tuh kayak jago-jago deh. Sudah malam ya, 10.16. Info sertif gratis mas. Nah ada di Discord ya, si Devkin. Itu sering banget share kayak course 1.000 orang gratis gitu. Gue nggak tahu ada sertifikat atau enggak ya. Ada yang bilang XMI Trushu, gue pengen masuk ke dunia Web3 gitu deh bang. Menurut lu di Indonesia menjanjikan nggak? Menurut gue kurang tahu. Gue belum pernah nyentuh Web3 juga sih.
Tapi kalau mau belajar coba aja. Masuk DC-nya ada di bio, guys. Web yang buat belajar coding apa aja, Bang? Ada W3 School, ada W3 School. Yang paling terkenal sih W3 School kalau front end. Kata-kata hari ini sebelum off streaming. Guys, ini sudah malam ya. Terima kasih atas supportnya. Kalau nggak mau ketinggalan info-info soal gua live ataupun gua sharing konten dan sebagainya, bisa follow TikTok gue. Ya. Karena follow itu gratis. Anjay. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih Full Stack Developer. Oh sorry. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mas Sandika Galih. Kalau masih ada ya. Mungkin nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Thank you. Thank you IMD Prama, User, Noe, Full Stack Developer, Destro, Mitsi, Inisial, Gars, Upin, Yayayan, Simit, Xmit Suryu, Samuan, Alfer Sarandi, susah banget namanya, Orksa, Zevon William, siapa lagi? Upin, Zak, Full Stack Developer, Kak Game paham. Saran channel YouTube belajar algoritma. Gue kurang tahu set user kalau itu. Karena gue biasa baca buku. Baca buku ini nih. Aduh, bukunya gede banget lagi. Bentar ya. Bisa nggak ya gue buka ya? Nah ini. Ini kelihatan nggak ya? Cracking the Coding Interview. Ini buku gede ya. Tapi ini gue pas mau interview gue baca ini sih. Dan lumayan sudah 1/4. Abis itu dapat kerjaan, abis itu gue nggak lanjutin. Jadi kalau mau kalian bisa baca buku itu sangat membantu harusnya. Dapetinnya di mana? Tokopedia bisa dimanapun online itu ada kok. Nah, free code camp kata Mas Doni. Itu juga bisa ya. Free code camp. Free code camp juga bagus tuh. Oh ya, gue lupa ya. Itu ada free code camp ya. Nah, ini ada sertifikatnya katanya. Memang orang-orang IT tuh banyak yang baik-baik tau. Kalau menurut gue. Kayak bikin kayak gini free gitu. Ada juga maksudnya banyak orang yang live TikTok atau apa. Live soal IT juga nggak harus lu give abis itu dia baru ngomong kan. Ngerti nggak sih? Banyak orang-orang IT sih yang baik-baik gitu. Oke. Sampai jumpa di live selanjutnya ya. Dan mungkin minggu depan kali, Senin, Selasa atau kapan gitu. Nanti gue akan share di TikTok story. Oke. Thank you semuanya. Bye. Thank you sudah meramaikan.